jalan mau menuju ke rumah teman saya, sahabat saya. Siapa dia? Wah, yang pasti nih ya teman MST. Ini cuaca di luar saat ini ya mendung. Ntar tiba-tiba terang benderang, hujan deres, panas lagi. Gak apa-apa ya, yang penting teman-teman MST harus tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan, oke? Nah, teman saya ini yang akan saya temuin ini, dia adalah seorang diva. Kalau ada diva pasti tahu dong teman MST siapa dia. Yang pasti cantik, iyalah. Karir bersinar, sampai kini. Terus kayaknya dia sekarang juga semakin sibuk karena ada satu kegiatan yang membuat dia lebih fokus di sana. Siapa teman MST ini? Yuk ikutin saya, ya. Ya teman MST, saya sudah sampai di rumahnya. Yuk ikutin saya. Permisi, assalamualaikum. Aku ke rumahnya. Hola. Gini kalau ada sih gitu di. Apa sih? Ini dibuka sih, kan kita di jalan. Jadi harus pakai begini. Terus kamu cihuy banget sih kurusnya tuh. Ya teman MST, ini dia teman saya, sahabat saya, Krisdayanti. Hola. Beneran diva kan? Permisi dong. Permisi dong. Aduh. Ya. Ih, masih inget kan rumahnya? Jangan sampai nggak inget. Ayo, Pak. Ayo Nera, ya ampun ini ya teman MST, saya lagi mau pamer dulu nih, lihat pencapaiannya dia. Tahu nggak Mbak ini? Tahu nggak sih ini kenapa ditaruh di depan? Jadi waktu itu sempat sih ditaruh di dalam lemari lah, di laci lah, di mana gitu. Kan kita tuh memang belum tentu bisa mengulang sesuatu kan? Yes, correct. Jadi mau seberapapun kadar yang Allah kasih lagi untuk bisa kita repeat dalam kehidupan itu pasti gak akan sama. Bener. Jadi selain umur juga gak bisa balik ke situ. Iya. Yes, tidak-tidaknya kan ini Agustina Mayangsari dulu ikut festival. Gak mungkin lagi kita dapat piala-piala begono. Bener. Amora Kelan. Anak-anaknya tuh dengar ada tantenya datang langsung happy dia. Jadi itulah tadi kita nggak bisa ulang kan Mbak. Jadi ya udah memang harus dipajang. Ya udah ini untuk pencapaian. Terus kita bisa bilang sama anak-anak ketika mereka berangkat sekolah keluar masuk rumah bahwa ada pencapaian usaha yaitu. Tapi luar biasa loh ya menurut aku sih. Nggak adanya nggak kakaknya, emang juaranya ya kalau disuruh bicara soal festival. Yuk kita bicara yang lebih dalam, lebih gimana gitu soal nih Diva Krisdayanti. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi ya. Ditungguin sama mama tuh Mbak. Iya. Halo. Amora Kelan. Salam Tante Mayang. How are you? Kiss. Hai Mora. How are you? Kiss. Aduh, Ila lucunya. Tuh lucu banget ya. Tuh anaknya ini. Ya itulah. Hai Mama. Tuh. Ini ada mamahnya Yanti yang mamahku juga. Dari zaman dulu. Dari zaman dulu bener. Sehat. Aduh. Ini yang selalu semangat. Saya salut banget ya sama mamanya Yanti sama Yunet ini. Dari zaman dulu energi spirit untuk selalu sehatnya, selalu cantiknya. No wonder anaknya nih semuanya cantik. Kayaknya yang kedua itu bukan apa. Kita lihat kan biasanya kita suka gemes kalau ada yang kalau nggak pergi ya dia nggak mandi atau apa. Ini mama jam 7 udah gincuan kan, udah rapi. Mau kemana nggak kemana juga rapi. Itu luar biasa tahu. Kayaknya 11-12 sama emak gue. Iya kan. Ibuku juga cuman begitu. Mama kan nggak bisa. Iya, benar. Tapi sih kayaknya ngelihatnya bisa segala-galanya ya. Oke, jadi tuh udah disiapin ada combro apa segala macam. Saya boleh ngobrol dulu ya sama Yanti. Nanti kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol. Oke. Ya, Kene. Oke. Oh, kita macam di kafe ya, Say. Sana di rumah apa? Aduh, nanti aja. Tuh, aku seneng deh teman-temanku
aku baik-baik banget ya. Setiap kali datang ditanyain, mau minum apa? Gak ada yang nanya, mau uang nggak? Mau duit nggak buat nambahin di tabunganmu? Gitu nggak ada. Biasa soalnya kalau sama yang Sari kita biasa langsung ngacak-ngacak lemarinya. Oh gitu ya. Sifat manis ini harus dipertahankan. Oh bukan sama lagi. Terus Mbak. Yan, ya apa Rek? Kabarmu Rek? Baik. Ini lagi Ya, Wah, Rek. tugas. kan kita berteman ngobrol, teman. Ya gimana? Ya maksudnya kantor tetap kan Ya. kewajiban ya memang harus dijalanin dan juga kita banyak prioritas kan, apalagi di komisiku di 9 itu kan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Satu memang tugasku untuk di dapil terus juga harus teraktualisasi, artinya bantuan yang sebelum COVID ini juga kita support terus, plus pandemi, plus juga adanya pandemi yang semakin kita nggak tahu selesainya kapan. Nah, jadi program-program pemerintah yang apa bisa kita upayakan diimplementasi di dapil ya kita usahain terus, kayak padat karya, pembangunan jalan, pembangunan taman pendidikan Al-Quran. Jadi alhamdulillah lah Ya banyak lah ya, maksudnya kegiatan kamu karena sekarang ini lagi pandemi, kamu biasanya kayak show gitu ya, Ya ngamen-ngamen kangen pasti. Ya iyalah, maksudnya kan sekarang banyak kegiatan juga yang tertunda kan. Jadi kamu lebih kepada panggilan kamu sebagai anggota dewan gitu ya. Dan fokus itu di memang sana. Selain fokus, memang juga udah tanggung jawab buat negara. Jadi memang juga kaki juga nggak bisa kita tinggalin. Kalaupun nanti aku balik nyanyi juga, ya harus sadar juga. Nggak bisa seenaknya. Ada Jadi, satu tugas yang kamu harus, tugas lain yang harus kamu prioritin juga gitu ya. Wow. Selain rumah tangga, domestik dan Iya. lain-lain ini kan kita ya awake dhewe kan Mbak tahu sendiri kan, lek nggak opo-opo ngurus dhewe kayaknya nggak beres gitu. Apalagi aku LDR kan, jadi memang Timor Leste kan lockdown dari lodok sampai Lodok. Aduh, lockdown kelamaan jadi lodok bukan lagi lockdown ya. Dari Juni dan aku dapat kabar dari Raul katanya sampai April 2021 kita masih menunggu, tapi ya bagus sih pemerintahan di sana, mereka benar-benar lockdown. Jadi mereka maksudnya benar-benar gak ada kasus, terus udah gitu nggak ketemu Bojo. Oh, lo tapi kamu tadi ketemu Bojo kan? Iya, memang Desember sampai awal Januari kemarin. Jadi itu memang spesial. Kita pakai teknis yang memang prosedural. Akhirnya aku dan keluarga bisa masuk. Pulangnya pun juga harus sesuai prosedur. Wah. WNA juga tetap sekarang belum boleh masuk ya. Ya itulah lika-liku bersuami WNA. Wah. Walaupun negara tetangga. Waduh. Padahal dulunya adalah bagian dari ya. Indonesia. Ya. Itu pancet wong cowok-cowok juga kan. Iya sih. Tapi ya begitulah teman MST. Kalau aku bilang sih artinya Yanti ini hebat sekali memanage ya. Tugasnya dia sebagai ibu rumah tangga, kemudian dia sebagai public figure, terus ditambah lagi sekarang adalah pelayan masyarakat gitu. Menurut aku sih luar biasa kamu maintainnya ya. Dia harus menahan ya kerinduannya terhadap suami hanya gara-gara dipisahkan corona gitu kan ya. Si Koro ini bener-bener ya. Tapi mungkin intinya kita yang lebih harus aware banget adalah gini. Ya positive thinking sudah pasti. Ini kan namanya yang kita bicara corona ini, kalau bicara soal corona bingung ya. Karena dibilang ada, nggak ada gitu. Dibilang nggak ada, tapi kenyataannya ya, musuhnya ada nggak gitu. kelihatan gitu. Musuhnya. Jadi menurut aku sih mungkin kita bawa lebih kepada bahwa ya kita jalanin hidup apa adanya saja, sewajarnya saja. Yang penting kita tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, itu aja yang utama ya. Gitu masalah nanti kan sekarang pun juga medis pun juga atau dunia medis pun juga sudah lebih terbuka, benar nggak? Benar, dan mereka COVID ini betul, maksudnya prioritas edukasi ke masyarakat itu berlapis-lapis lah pokoknya. Iya, Ini Bu Mayang Sari ditanya minum apa? Saya boleh minta ini aja deh, air putih anget boleh ya? Iya. Kopiku juga enak. Nanti aja habis ini boleh ngopinya. Mesin kopinya beli di Unisehat. Oh iya, juara loh dia. Dia tuh segala macam. Itu kopinya dia. Oke teman MST, bagaimana kelanjutan ceritanya ya? Saya pura-puranya kalau dia anggota dewan beneran, kalau saya pura-pura jadi anggota dewan. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi ya. Saya diajakin ke sana teman MST.
Yuk, sini. Kamu kurune loh. Kurus banget. Juara banget loh Bener, dia ya. bagus ya? Enggak, maksudnya biar Boleh enggak 4 juara loh. Panutan nggak tuh? Hah? Yan aku yang ngono re. Teman MST, tuh saya kalau ngobrol-ngobrol sama dia ya, kamu tuh berteman sama aku, kita kenal tuh dari tahun Ya berapa? Allah, dari mulai namanya Agustina Mayangsari, dari mulai festival. Sampai sekarang pun juga masih Agustina Iya. Mayangsari kali. Oke teman MST, sekarang saya lagi mau foto dulu. Ya. Saya pakai kacamata. Nah, tahu nggak? Coba sekarang gantian aku yang nanya. Kenapa arisan kepompong dengan udah 70 kloter itu Naik haji kali harus kloter. dengan kacamata itunya, apa OOTD-nya? Mau di dalam Dress ruangan, code-nya. di luar ruangan harus Nah. pakai kacamata. Kan gini, kadang-kadang kacamata itu bisa menyamarkan kantong mata ya. Itu pertama. Yang kedua, tiba-tiba kita lagi agak-agak apa ya? Slendro? kayak sembab atau apa-apa apa gitu ya. Itu Karena boleh. gini, kalau ceritanya aku tuh emang paling nggak pernah koleksi kacamata. Maksudnya ya beli-beli aja. Iya, Mungkin iya, kadang kalau misalkan oke, cocok pas gitu. Jadi karena aku tuh udah kebiasaan di panggung dengan make up dari awal. Iya. Jadi aku tuh emang nggak pernah pakai kacamata, karena kalau pakai kacamata kan sininya langsung bolong kan. Oh iya, bekas ininya ya. Bekas tempat ininya kacamatanya gitu. ya. Dan perasaan kayaknya aku tuh kayak nggak nyapa orang gitu. Oh, Ya, yang bening iya, dong. yang bening. Mungkin ya, kalau karena aku- tiba-tiba di indoor terus kita pakai gelap, pikir mau mijit. Say, bukan lagi mau. Ya kan? Bukan gitu kan, sampai pernah ada gini, bakal dia gitu. Masa? Iya beneran kan. Gara-gara kamu pakai kacamata. Pakai kacamata gelap, makanya kan dulu mungkin Seriusan pernah ada yang begitu? Iya, mungkin karena dulu aku ya taunya nggak ada yang apa Yang bening ya, eye lensanya. true gitu. Oke. Oh, kamu pakai gelap terus sudah gitu Mbak Kade itu di indoor apa di outdoor? Ya di mana-mana, di airport kayak di mana Oh, kalau gitu. di airport kan itu harus wajib ya teman MST biar kita lebih hits. Pakai kacamata. Nah, bener itulah nggak? ceritanya jadi dari mulai aku awal nyanyi sampai sekarang jarang pakai kacamata kecuali first flight mau balik. Oh, Gitu. Biar bobo cantik Bobo nggak nggak kelihatan ketok. ya. Oke. Tambah sekarang bobo cantik tapi tambah sekarang tutup ada masker. ya tutup masker. Kalau dulu kan untuk nutupin kalau supaya kita bobo cantik di pesawat nganga. Karena ini pandemi sekarang jadi udah see through ya. Udah Padahal see through. emang udah harus pakai masker karena udah itu prokes gitu. Prokes. Padahal kalau zaman dulu pakai kacamata di pesawat itu penipuan. Padahal buat nutupin biar pas lagi tidur Nggak nganga. say. Bener nggak? Betul, it's happen. Ih, lucu banget sih. Ya jadi Terus, intinya Mbak. kalau kamu mungkin kebutuhan kacamata tidak terlalu yang ini. Kalau aku sih ya emang centil. Mayang banget kan. Aduh itu udah mau gaya aja. trademarknya Heeh. Mayangsari, itu udah kepompong. Dalam, Pakai indoor, kacamata ya? outdoor, pakai kacamata. Ya. Lebih simpelnya sih kepengen ngajakin lebih cantik aja sih. Udah Iya, itu aja, dan nggak gaya ada dan emang cocok, kenapa dong enggak Iya. sih? Nah, bicara soal tadi dia cerita kalau seumpamanya kamu itu kan kalau dandan nih mau show, itu kan dari pagi. Ini seriusan ya teman MST, Krisdayanti ini orangnya luar biasa banget. Dia tuh totalitasnya tuh gila banget deh gitu terhadap apapun yang dia jalanin. Ini dia semuanya mau show jam malam dia bisa. Kalau sebab apalagi kalau itu show-nya tuh keluar kota. Ini yang cerita makeup artisnya nih. Dia bisa subuh dia udah makeup. Benar begitu? Bener, pernah sampai ke Amerika udah pakai dudukan konde itu, Hah? make up karena Tuhan. last minute udah mau berangkat itu makeup artis nggak keluar visanya. Jadi aku udah harus make up beneran itu awet karena apa jenis kulit mukaku tuh nggak berminyak. Jadi dia foundation apapun tuh nggak geser. Jadi awet gitu kayak manekin. Mbak, mau nanya. Perjalanan dari Jakarta ke Amerika udah full makeup. Full makeup dan nyampe itu siang sore langsung ya di sana kan jam 9 malam masih terang tuh ya berasakan kayak sore gitu langsung nyanyi gitu. Dan awet. Mungkin ada sedikit. Teman MST, saya diem bukannya apa-apa. Saya cuma satu kata doang aja.
luar biasa. Emang- Gila. Terus posisi gitu. tidurnya di pesawat apa kabar? Jangan begini. Oh, satu lagi kan aku kan kamu dengan aku kan bekode model dan dengan itu. aku kan modelnya Putri itu Mustika Ratu. Jadi udah biasa kerja juga dengan Eyang Sepuh Moriati Oh, Sudibyo. oke. Jadi beliau itu juga terbiasa make up Iya benar. dan Iya, kondean. aku Jadi tahu. memang waktu itu ngeliat ibu sepuh juga boboknya Wah, tengkurap. kamu begitu juga? Kayak ibu sepuh itu. Dengan Ya kondangan pokoknya itu tetap begitu? awet gitu. Tapi aku bukan yang tipikal tidur pakai bulu mata. Dan Oh. akhirnya ketika dari muda udah biasa ketemu sama makeup artist, akhirnya mau makeup panggung seperti apa di zaman sekarang, aku udah bisa sendiri. Dan alhamdulillah oke. sama makeup artist yang lulusan yang jebolan yang anak-anak muda ini, kita sering brainstorming gitu apa trennya ini. Jadi aku pun kalau udah nggak ketemu makeup artist juga nggak apa-apa karena udah bisa sendiri lah ya. udah bisa makeup sendiri. Tapi hebat sih, maksudnya memang zaman sekarang pun juga kan udah semakin mudah juga. Makeup tutorial juga Iya, udah semakin iya, banyak, semakin gitu banyak. kan. Kalau dulu kan kita enggak ya. Iya. Tapi aku dari dulu sih, kalau dari aku pribadi Yan, aku tuh nggak pernah pakai makeup artist sebetulnya. Kalau nggak Iya. benar-benar yang special Dan occasion. kamu kan nggak pernah pakai foundation. Enggak. Kalau Iya sebenarnya kan? hari-hari teh botol. Kulitnya. Hari-hari teh botol lagi gue. Apa kulitnya Kalau kan hari-hari- nggak ada apa pori-porinya. Ya ampun. Yang kamu juga kali, berarti Ada, kamu luar ada. biasa banget ya, sudah make up seharian seperti itu. Kalau Awet. aku sebenarnya kulitku cenderung lebih sensitif, jadi kayak orangnya sensitif. Namanya juga Leo. Virgo. Virgo. Kenapa kamu Eh, salah Virgo? juga? Aku Virgo. Iya kan Amora juga. Iya. Virgo. Ih, Lemah Virgo. lembut, baik hati, dan tidak cerdas. sombong. Itu Bukan Virgo, lagi. ya. Ya kan? Sama apa nih? Aku tuh nggak pernah, kalau semuanya make up nih lebih dari berapa jam, mukaku bisa beruntusan ya. Iya, Gitu. iya, Makanya berbahagialah seperti kamu, tapi apapun ceritanya dia ya soal make up yang beberapa jam itu, apalagi ditambah dengan dia di dalam pesawat masih dengan full make up, luar biasa. Kayaknya cuma satu-satunya Sayang. orang yang bisa lakukannya, cuman Krisdayanti. Yuk, nanti kita balik lagi ya. Apalagi cerita kita, keseruan kita. Foto dulu lah, hai. Yes, kalian please sit down. Tapi Mbak, ya terfit ya. Mau. Thank you. Ya. Bikin tante-tante ini berdiri panjang kan. Hai Kellen. Kellen. Waduh. Oh, dia lagi mainan. Hai. Kalian berdua lagi main game ya? Iya. Hah? Oh, di sini dia disconnected main gamenya. Mm-mm. Oh. Kellen, kamu nggak ketemu papa lama, kangen nggak? Berat ya. Iyalah, pastilah ya. Apalagi si daddy- Mora. dan dedinya maksudnya udah ya habis Apa? gimana? Habis Iya ya. pengalamannya begini. Tapi kan keep in touch tetap dong iya, ya. cuman apalagi- maksudnya kan Februari ini ada ulang tahun dia. Maret Balik ulang lagi ke tahunku. sana. Iya. Oh iya. Juga harus. Ulang tahunku, anniversary-ku. Terus KT Poso. KT Poso nggak ada bojo ya apa sih? Tapi dia juga ya nggak mungkin juga ya. Kan baru boleh kesini kapan? April. Oh. Ya sabarlah ya. Itu sebagian dari iman. Setidak-tidaknya apa ya? Solehahnya istri sedang diuji. Sok tua nggak tuh? Iya, gue? tapi memang benar lah kalau kita maksudnya memang ujian Allah itu bentuk sabar itu dinilainya ketika kita bagaimana cara kita dalam bersabar ketika menunggu. Iya. Iya kan? Ujiannya sih. banyak, kerjaan dan lain-lain, belum lagi LDR beda waktu. Aku standby dia. Kan cuman beda waktunya cuman 2 jam kan? Aduh, jam 11 ini waktunya dia makan siang, di sana udah jam 1 siang. Oh, oke. Terus jadi apa yang harus kamu lakukan? Ya sayang, selamat makan siang. Oh gitu. Ya apa sih kalau Mayang Sari, lagi arisan, mau hujan, mau panas. Itu tempe gorengnya udah diracikin. Iya, masak berasnya ini sekian-sekian. Terus potongin itu daun seledrinya, dipotongin, ditaburin. Jadi itu yang bikin jadi bambang trincas cinta. Kapet diurusi. Loh, kamu pun juga tuh, buktinya Iya. kamu menanyakan. Iya. Sayang tuh, saya kepo ya, ngintip tuh WhatsApp-nya dia. Sayang, gitu. Bom Tuh, almusu. tuh. Almusu. Almoso tuh maksudnya? Selamat makan siang. Oh, oke. Malam bom jantan. Oh, gitu. Wah, ternyata ya dengan perbedaan
Ya, perbedaan culture yang dilakukan Ya. Krisdayanti dengan suaminya itu pastinya banyak hal yang bisa saling mengisi kali Iya, ya, justru itu saling melengkapi mungkin ya. Bener Mbak. Jadi exchange culture ini Mhm. di 10 tahun insya Allah nanti aku Oh, 10 tahun kamu ya? 20 Maret 2021 ini udah 10 tahun insya Allah. Tapi kayak masih baru kemarin gitu loh ya. Jadi maksudnya kita dikasih kehidupan dengan speed yang cepat ini artinya kalau kita melakukan sesuatu tuh rasanya pelan, boring itu kan kayaknya berarti Iya. banyak hal yang memang kita harus adjust setiap hari. Nah, karena kita saling bertukar budaya, bertukar ilmu, bertukar konsep berumah tangga yang lebih baik ya namanya. Orang udah pernah gagal pasti Ya. di selanjutnya pasti Ya. ingin jadi Lebih lebih baik baik lah. dan usaha. Pasti ada hal-hal yang ya itu adjustment every day, tiap hari saling berkolaborasi lah gitu ya. Tapi maksudnya kayak kamu pun juga ngelihatnya gimana ya dengan kamu sekarang nih ya, kayak LDR gini. Jadi makin ini enggak sih ada rasa yang bikin jadi gimana gitu. Rasa sayang itu ada. Saya nggak kuat kalau dia nyanyinya kepanjangan bayarnya. Aduh, iya ya. Tuh, semua pasti Iya. kangen tuh dengar Iya, suaranya dia. Aku mau Juara banget. Aku mau rekaman tapi nanti aja ya. Maksudnya ya rekaman satu lagu aja gitu sama ada temen lama. Nanti pokoknya di MST dulu deh di soundingnya nanti. Aku udah tahu sama siapa. Masa? Iya. Kan aku kemarin baru dari yang minta lagunya. Bukan. Bukan. Bukan itu mah maunya Cece. Iya, maksudnya Iki Bukan. Bener yang sama itu kan. Gue bawain lagunya Meli kamu. yes. Kan aku tadi ngomong barusan, aku kemarin habis dari rumah Oh penciptanya. iya, benar. Halo. Qadarullah. Jadi begitulah kadang-kadang ya karena perbedaan waktu antara suami dan istri berbicara, kadang-kadang kita suka jadi ya salah nangkep sedikit ya, say. Semuanya kadang ke distract itu omong-omongan karena Iya. emang gitulah sama-sama kangen kan. Iya. Tapi terus kalau semuanya lagi teleponan gitu, jadi kamu kayak flashback gak sih dulu tuh kalau pada saat pacaran gitu kan? Jadi gimana ya lebih apa ya getar-getar apa asmara gimana Kalau gitu? aku sama Kembali hadir suamiku, nggak? karena aku kenal suamiku itu memang speed ngomongnya cepet. Oh. Dan dia kan kadang bahasanya kadang malah ya bahasa Indonesianya bagus banget. Cuman Oke. maksudnya speednya tuh terlalu cepet. Dan kadang dia merasa bahwa aku dikasih tahu sekali itu cukup, artinya berarti aku masuk kapasitas istri cerdas dong. Oh iya, Dikasih banget, tahu sekali banget. harus nyambung. Nah kadang suami ngomong Karena yang udah kamu seniman. Nah 2-3 tahun lalu gitu ya. Iya. Jadi 2-3 tahun yang lalu itu sama ini meeting sama ini partainya ini atau produk ini dibelinya di sini gitu. Aku mesti ingat kadang udah speednya cepet ngomongnya cuma satu kali. Jadi ya itu setiap hari aku apapun yang diomongin sama suami itu pasang telinga banget Mbak gitu. Jadi bukan getar-getar lagi, semuanya bergetar. Dari kuping sampai ini harus nyimak banget kalau bojoku ngomong tuh. Kenapa seniman itu tadi? Nah, kenapa seniman itu jauh? Maaf ya, bukannya kita lagi mau bedain kalau yang bukan seniman berarti kurang nangkepnya cepet gitu. Karena seniman itu terbiasa dengan apa ya? Orang bisa Spontanitas? Ya, spontanitasnya itu sudah pasti. Tapi feelingnya tuh lebih main. Aduh. Mau kenalan nggak tuh sama feeling? Iya, beneran. Jadi kayak semuanya gini, kita denger satu lagu aja. Dari ref aja kita bisa tahu itu ada racunnya atau enggak, itu lagu enak atau enggak gitu. Sama dengan berbicara dengan orang pun juga kita bisa tahu. Oh ini peres enggak, ini enggak gitu menurut aku sih. Jadi makanya persahabatan pakai kepompong itu Iya, bisa bukan berapa lagi. kloter itu ya, Iya, karena kamu karena selalu aku menggunakan memakai feeling, nothing more than enggak pakai suara feeling. 1 2. Karena kita memakai Feeling. gila deh. Feeling bener nih. Ya begitulah teman MST obrolan saya sama dia ya. Ya ampun. Nggak tahu apa lagi nih yang kita akan bahas ya. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Gitu. Oke teman MST, kali ini saya akan lebih apa ya ngobrolnya. Kalau sama dia ternyata nggak bisa juga serius-serius banget. Dibilang nggak serius tapi ngomongnya serius. Dalam. Dibilang serius tapi ya nggak serius juga dari tadi kayaknya ya. Oke Yan, sekarang aku mau tanya.
kan sekarang era musik itu kan sudah bergeser ya. Ya dong. Zaman dulu kan kita festival gitu ya, anak-anak sekolah dari SD aja aku sudah mengenal kayak bintang radio anak-anak gitu. Kayak ya festival-festival gitulah. Kamu kan juga ngalamin juga ya. Kamu berangkat jadi seorang penyanyi pun juga kan dari festival juga kan. Lebih tertempa lah gitu lah ya penyanyi zaman dulu tuh ya. Lebih tertempa. Terus kamu menyikapi kayak kamu melihat gitu pergeseran itu sendiri pada saat ini, menurut kamu sisi baiknya apa, sisi nggak baiknya apa? Sisi baiknya ya bagaimana mereka bisa terus bertahan gitu, karena mereka melewati proses jadinya yang lebih keras ya. Ya, menurut proses, walaupun mereka mengklaim bahwa prosesku udah jauh, udah jadi penyanyi kampung dulu sebelum ikut ngantri lomba di festival talent scout ini, talent scout itu di TV ini, TV itu. Tapi publik kan nggak mau tahu latar belakangnya. Mau gimana perjuangannya. Tapi ini kita bicara dulu ya, eranya kita ya. Oke. Kalau eranya kita kan memang TV jelas cuma satu, kompetisi belum banyak lah belum ya. banyak. Terus mau bikin album aja harus tes TVRI itu, apa ya kan? Ajang seperti itu pun juga jadi prestis, nggak cuman di si pelakunya, tapi juga semuanya kita perwakilan dari sekolah pun juga itu udah jadi bagian jadi prestis iya, juga prestis. Ya. Dan memang zaman dulu lebih banyak festival. Coba sekarang ada nggak Midnight Sun Song Festival apa di Rumania di mana? Aku ikutin bintang banget. radio anak-anak aja udah nggak ada kan gitu. Jadi memang festival-festival seperti itu yang bikin semua tertempa gitu, lebih tertempa, lebih banyak challenge-nya gitu, perjuangannya juga lebih terasa gitu. Dan aku ngerasain memang era-eranya terakhir yang kita lalui itu eranya Asia Bagus. Coba dari zaman Judika, Denada. Tahun berapa ya itu ya? Aku 91 sampai 93 lah. Sampai nanti ada Grand Championnya 97 tuh yang di Jepang. Nah, artinya bahwa saya tidak menyepelekan adik-adik kita yang lebih dapat prioritas muda untuk lebih terkenal, karena mereka kan jurinya juri jempol. Gitu. Benar. Gitu kan. Jadi mereka tervoting karena ya bisa mewakili satu kota, satu wilayah, satu institusi. Terus ada sesama orang Jawa, sesama orang Medan gitu. Jadi kompetisinya lebih berdasarkan dengan kesukaan, tapi latar belakang perjuangannya dia itu baru justru dimulai setelah dia menang. Setelah dia menang baru. Sebelum kalau kita kan berjuang dulu sampai ini, bertahan. Nah, kalau dia kan setelah menang baru kuncinya mereka bisa jalanin itu. Bertahan nggak? Rata-rata abis ada kompetisi tahun yang berikutnya mereka hilang. Iya betul. Iya sih. Gitu. Ya. Jadi artinya yang membedakan adalah kalau zaman dulu ibaratnya kayak kita tuh mau perang, kita latihan dulu sampai latihannya kita lama. bisa, kita kuat, kita memang jago untuk berperang. Ya udah, kita dicemplungin di medannya, kita berani masuk ke medannya. Coba kita sama almarhum Nike Ardila kan, Nike Ratnadila, Nike Ardila itu kan satu festival sama kita, Novia Kolopaking, Irma Jun, Iga Mawarni. Jadi memang setuju sih apa yang dibilang sama Kade ya, teman MST, bahwa ya intinya sih sebenarnya pergeseran musik zaman dulu dan sampai sekarang menurut aku kita tidak perlu bahas lah ya. Kembali lagi yang terpenting adalah sehebat apapun kita, sejago apapun kita, seterkenal apapun kita, yang paling penting adalah attitude. Yang harus kita. Oke teman MST, nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana. Bener teman MST, sepertinya hujan di luar, jadi kita harus masuk. Obrolan kita juga seru banget ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini banyak manfaat yang bisa didapat ya. Gitu, senang banget Yanti, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan segala sesuatu yang paling tidak nih ada ilmu. Ada ilmu yang bisa didapat untuk teman-teman MST ya. Sampai ketemu di obrolan kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga komen. Terima kasih untuk itu semuanya. Sampai ketemu di obrolan teman MST yang akan datang. Sampai jumpa, salam sehat. Thank you yo.